Halo, Assalamualaikum anak-anak. Oh ya, mohon maaf ya anak-anak menunggu tadi karena tadi Bu Guru sedang menyiapkan koneksinya. Ada yang disambi apa itu? Itu ada Bu Eti sapa dulu ya. Ada Rara, ada Jasmine, ada siapa ini? Ipet itu siapa ya? Minta tolong di... Oh, Mbak Heide Nisa. Ada Davina kah? Siapa namanya? Mohon maaf. Diganti nama anak-anak ya. Ada Siva, halo Siva. Kemudian ada Kuina. Mbak Kuina minta tolong namanya diganti nama Mbak Kuina dulu, bisa? Kan masih nama ayah nih. Terus ini ada Mbak Cici sama Mbak Caca Cici ya Bu? Iya, tapi ini masih nama kakaknya nih. Masih nama kakaknya, minta tolong dibantu Bunda dikasih nama Mbak Caca sama Mbak Cici. Kemudian ada Afika, halo. Ada Hana Sasya, ada Azam, Salma, Berlian, Ahtar, Fahri. Kemudian ini ada Mirza, Mas Mirza, halo. Kemudian ada Kia, ada Faika. Faika kayaknya di dalam mobil ini, baru perjalanan ini. Kemudian ini ada Rizky, iya panggilannya Mas Rizky ya. Ada Nada, ada Aisafa videonya belum nyala ya. Kemudian ada Zafira. Ada lagi Safira, Hana, Kansa. Terus kemudian ada Halisyah Rizky, panggilannya siapa ya Bu? Dua. Kalisa, oh iya. Kemudian ada Indra Girika. Oh, itu Mas Gazi ya, baik. Mas Gazi, halo. Kemudian ada Dewi Fitria, ini Mas Aska ini kayaknya. Minta tolong Bunda diganti nama Mas Aska. Selanjutnya ada Kenzo, ada Mbak Rayi ini. Minta tolong diganti nama Pak Minamika Zeherinya diganti Mbak Rayi agar kami lebih mudah mengetahui nama anaknya. Iya. Alhamdulillah. Baik. Sudah ada berapa peserta? Sudah ada 35 peserta anak-anak. Nah, ini juga sudah masuk Bu Nur wali kelas 1, wali kelas 2, 2A. Berarti masih ingat-ingatnya kelas 1. Wali kelas 2A. Mana ya, Bu Nur ya? Assalamualaikum anak-anak. Semuanya. Kemudian ada wali kelas 2B yaitu Bu Ati atau namanya Bu Desmutri Hasanawati. Mana ya? Oke, di sini Bu Ati. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Oke, semoga semuanya sehat ya. Oke, baik. Bu Ati kembalikan ke Bu Ati. Terima kasih Bu Ati. Selanjutnya wali kelas 2C yaitu Bu Wiwi. Mana ya Bu Wiwi ya?
Kita tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan. Ya, baik anak-anak. Sebelumnya Bu Eti ucapkan selamat bergabung di Zoom meeting kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu lagi ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan pertemuan dengan Bu Guru, dengan anak-anak dan teman-teman untuk membahas besok cara belajarnya selama semester 2 bagaimana ya. Kemudian apa saja yang perlu disiapkan anak-anak supaya bisa berhasil di semester 2 ini gitu. Nah, namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Kita akan mulai dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih anak-anak. Selanjutnya Bu Eti akan membacakan rangkaian agenda hari ini. Nanti akan dibacakan tata tertib selama pembelajaran daring di semester 2. Apa itu pembelajaran daring? Pembelajaran daring adalah pembelajaran jarak jauh, yaitu melalui online. Anak-anak sudah ini ya, sudah melaksanakan di semester 1 ya. Nah, di semester 2 ini kemungkinan besar kita juga akan masih daring seperti itu. Sehingga perlu ada peraturan atau tata tertib yang nanti akan Bu Guru sampaikan secara bergantian. Nah, sebelumnya coba Bu Eti mau tanya, siapa kemarin pas libur habis terima rapot, ada nggak yang jalan-jalan? Boleh angkat tangan? Berapa orang yang jalan-jalan? Wah, lumayan ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jalan-jalannya, siapa yang jalan-jalannya hanya di kota Jogja saja? Ada nggak? Oh iya, Berlian. Siapa lagi nih? Heidenisa, Kia, Kansa, pinter, Nada, ya. Hana Sasha, oke. Ada yang mungkin bepergiannya keluar kota, anak-anak ke tempat Eyang atau ke rumah Pak De, Bude, Om. Ada? Ada. Oh ada. Nah anak-anak, Bu Eti yakin selama kalian kemarin liburan, ada juga yang selalu di rumah saja. Siapa yang di rumah saja? Bu Eti ngacung. Bu Eti di rumah. Aku 21 tapi terus. Iya, Bu Eti di rumah juga. Oh, ternyata Bu Eti banyak temennya ya. Alhamdulillah. Baik, anak-anak Bu Eti harapkan anak-anak kalau keluar rumah tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Pakai masker. Ya, Aisyah. Sering cuci tangan. Pakai sabun atau pakai hand sanitizer kemana-mana ya. Tidak sembarang jajan. Lebih baik bawa bekal dari rumah. Doa dari Bu Eti semoga anak-anak dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan lanjut ke presentasi ya. Nah, untuk presentasi ini Bu Eti mohon izin untuk mematikan mikrofon anak-anak dulu
supaya anak-anak bisa menyimak dengan baik. Gitu ya. Mohon maaf, Bu Eti akan mute dulu. Atau anak-anak bisa bantu Bu Eti untuk memute sendiri bisa. Semua sudah sebentar. Semua sudah? Oh iya, kecuali saya. Oh iya, baik. Saya Bu Ati, wali kelas 2B. Tak bikin kohos ya. Yes. Oke. Baik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita akan langsung masuk ke materi pertemuan Zoom ini, yaitu pembahasan tentang tata tertib bagaimana sih kita akan belajar selama semester 2 ini. Nah, ini akan disampaikan oleh Bu Ati ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini tadi? Bu Eti. Halo. Fardan. Oh, Mas Fardan. Halo Mas Fardan. Nah, selamat bergabung ya. Nah, ini kita udah akan mulai. Bu Eti mohon izin untuk mematikan dulu ya, karena sudah mau mulai penjelasan nanti dari Bu Ati. Bu Ati, Bu Nur, atau dari Bu Wiwi juga gitu. Nah, mohon di-mute dulu. Nanti sudah semua? Oke, baik. Ya, dimatikan dulu. Ya, mohon maaf ya, sebentar. Ini kok yang ini nggak bisa. Baik, silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berarti mohon maaf ini nanti selama selama presentasi menggunakan PowerPoint nanti akan ada di layar ya, akan ada tulisan. Anak-anak dimohon untuk tidak ini ya, tidak utak-utik ya. Nanti bisa kecoret-coret tadi. Siapa tadi ya? Kita mulai ya. Ini Rati Hartanti. Oh, ini Mbak Aya ya. Mbak Aya, halo. Mbak Ayanya nggak ada. Mungkin baru apa gitu. Nggih, ya. Begitu. Monggo Bu Ati dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Eti. Nanti Bu Ati akan menjelaskan tentang bagaimana proses belajar mengajar kita selama 1 semester ini, di semester 2 ya. Nanti Bu Ati akan menjelaskan bersama dengan Bu Wiwi dan Bu Nur dan Bu Eti tentu saja ya. Sudah siap anak-anak? Ya. Siap. Oh ya, mohon maaf. Ya. Oke, baik. Untuk sementara kalian mendengarkan dulu ya. Nanti Bu Ati akan menahan untuk bertanya ke kalian ya. Kalian boleh bertanya sesudah Bu Guru menyelesaikan penjelasannya. Oke, Bu Ati mulai.
Mohon diperhatikan ya. Atau bagaimana Bu Eti? Satu slide bertanya dibuka pertanyaan atau nanti sampai selesai slide baru dibuka pertanyaan gitu, gimana baiknya? Di akhir aja, oke baik. Bu Guru mulai ya. Kok J ya? Perhatikan, ini materi yang akan Bu Guru sampaikan. Nah, kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar secara online dimulai tanggal 4 Januari kemarin ya, hari Senin kemarin. Kegiatan belajar mengajarnya untuk bulan ini kita masih secara online ya, belum tatap muka atau belum seperti akhir-akhir semester 1 kemarin, karena kita masih mengikuti surat keputusan dari gubernur ya. Kemudian jika nantinya ada informasi dari gubernur atau dari dinas tentang bisa dibukanya konsultasi belajar atau belajar tatap muka, insya Allah kita akan mengikuti aturan tersebut. Begitu. Ya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan pada kegiatan pembelajaran semester 2 ini, yang pertama tentang kita bicara tentang presensi online. Nah, dulu di semester 1 kita sudah pernah membuat presensi online, tapi hanya beberapa hari ya. Nah, untuk kali ini, untuk semester 2 ini, presensinya akan kita gunakan secara online menggunakan Google Form dari awal ini, dari tanggal kemarin ya, tanggal 5 sampai nanti di akhir semester 2. Jadi mohon anak-anak setiap hari mengisi presensi. Mengisi presensinya dengan jujur ya. Kami mohon anak-anak mengisi presensi dengan jujur. Kalau misalnya sholat subuh ya dicentang sholat subuh. Kalau ketinggalan atau terlewatkan tidak sholat subuh atau sholat lainnya, mohon juga diisi dengan jujur. Kemudian apa saja yang ada dalam Google Form presensi tersebut kalian isi sampai ke literasi ya. Itu kalian isi setiap hari. Nah, kemudian kalau kalian mengisi setiap hari ini kalian akan dianggap masuk sekolah. Jadi tidak bolos gitu ya. Kemudian kalau sakit juga kalian tuliskan secara jujur bahwa kalian sedang sakit sehingga tidak bisa mengerjakan tugas hari itu juga. Tuh ya, yang pertama itu setiap hari mengisi presensi online. Presensi online ini akan kami sudah ya, tiap hari sudah ada di grup Telegram. Jadi kalian bisa mengisi mulai dari jam 7 sampai jam 9 malam, 7 pagi sampai jam 9 malam. Buat dilanjutkan, itu tadi tentang presensi online. Sekarang kita masuk ke nomor yang kedua, tentang aspek penilaian sikap sosial. Jadi selain penilaian pengetahuan, keterampilan, kalian juga akan dinilai sikap sosialnya, sikap sosial dan sikap spiritual. Ya, sikap spiritual itu kalian akan dinilai dari sholatnya, ibadahnya, mengajinya yang ada di Google Form tersebut. Betul nggak, Bun Nur? Ya.
Kemudian untuk sikap sosial, kalian akan dinilai dari kedisiplinannya dalam mengirimkan tugas. Kalau misalnya hari itu ada tugas, dikerjakan pada hari itu juga, atau mengumpulkannya juga sesuai jadwalnya, itu termasuk yang disiplin. Kemudian disiplin mengisi presensi, disiplin sholat, disiplin mengaji dan hafalan. Kemudian dari kejujurannya, kejujuran dalam mengerjakan ulangan harian, penilaian harian, penilaian tengah semester, atau penilaian akhir tahun. Itu yang ketiga dari percaya diri. Percaya diri itu bisa kami lihat atau kami nilai, Bu Guru nilai saat kalian diberi tugas, misalnya tugas menyanyi atau membaca puisi atau menari atau yang lainnya yang Bu Guru berinteraksi dengan kalian menggunakan Zoom atau video call. Itu bisa kami lihat atau Bu Guru lihat kepercayaan diri kalian. Kemudian saat video call atau Zoom, saat berbicara itu Bu Guru juga bisa menilai penggunaan bahasa yang kalian pakai, cara berkomunikasi kalian dengan teman saat kita Zoom atau saat kita berinteraksi pada video call, saat video call ya, itu jadi bahasanya, cara berbicaranya itu bisa Bu Guru nilai. Kemudian juga bisa dari tanggung jawabnya. Tanggung jawab mengerjakan tugas, semua tugas yang diberikan Bu Guru kalian kerjakan semuanya, itu termasuk tanggung jawab. Kemudian di Google Form-nya juga ada penilaian tanggung jawab di situ. Selain itu peduli itu bisa kami nilai dari pertanyaan yang ada di Google Form. Jadi Google Form presensi maksudnya Bu Ati. Jadi dari Google Form presensi tersebut Bu Guru bisa menilai sikap sosial dan sikap spiritual kalian. Ada tambahan lagi Bu Nur atau Bu Wiwi? Monggo kalau saya masih ada yang terlupakan. Monggo Bu. Baik anak-anak, Bu Eti menambahkan, terutama ini kemarin Bu Eti sempat menyampaikan di kelas 2D ya, kalau untuk mengisi presensi tentang informasi kalian sholat. Nah kemarin Bu Eti sempat menyampaikan kalau itu sholat isya-nya itu dihitung dari hari sebelumnya. Nah, yang betul adalah jadi ketika anak-anak presensi, contoh hari ini hari Rabu, anak-anak presensi kehadiran melalui Google Form, kemudian isian sholatnya adalah isian sholat hari Selasa kemarin atau hari sebelumnya. Jadi untuk mengetahui, oh hari ini aku mau presensi. Memang begitu. Iya betul. Mohon maaf. Jadi ketika kalian presensi hari Rabu, masuk ya hari Rabu, hari ini aku masuk Bu Guru, pakai Google Form. Nah ketika mengisi untuk sholat, ini sholat subuh kapan ya? Sholat zuhur kapan? Sholat asar, maghrib, isya-nya adalah sholat hari Selasa. Nah, kalau jadi anak-anak bisa presensi mulai pukul 7 pagi bisa. Begitu. Nanti yang sholat hari ini itu anak-anak laporkannya di hari Kamis. Begitu. Anak-anak sudah paham ya sekarang ya? Sudah, baik. Terima kasih Bu Ati. Itu tambahan dari Bu Eti, Bu Ati dan Bu Eti. Terima kasih Bu Eti.
Gini Bu Eti, supaya anak-anak tidak lupa apa yang kita sampaikan, bagaimana kalau kita buka pertanyaan tentang anak-anak sudah paham belum tentang presensi ini? Gitu aja Bu. Oh iya, boleh. Kalau sudah paham, nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, boleh. Baik, Bu Ati. Anak-anak, ini sebelum kita lanjut ke informasi selanjutnya, Bu Ati mau tanya, apakah ada yang masih bingung cara mengisi presensi Google Form? Ada enggak? Enggak tahu. Boleh dinyalakan mic-nya? Gimana Mas Vano? Enggak. Oh enggak, baik. Terima kasih. Yang lain, ada yang masih bingung enggak? Enggak. Enggak, sudah bisa. Sudah. Oke, itu sudah bisa. Hah? Sudah paham semua. Oh iya, alhamdulillah. Kemudian Bu Eti mau tanya lagi, ketika ngisi presensi Google Form, mengisi informasi sholatnya itu informasi sholat hari apa? Hari ini atau hari sebelumnya? Hari kemarin. Ya, berarti sudah paham semua ya. Baik. Ya. Terus mengisinya dari pukul berapa sampai pukul berapa? 7 pagi sampai 9. Oh iya, pinter. 9 apa? Malam. Jam setengah 5 siang sampai jam berapa ya? Lupa. Oh, apa kok ada siang? Jam 7 pagi Sampai jam 9 malam. Betul. Kalau ngisinya ya, kalau ngisi presensinya jam setengah 7, kira-kira dianggap presensi enggak itu anak-anak? Enggak. Dianggap tidak presensi. Itu tanya itu. Baik. Sholat ada kegiatan yang dikerjakan pada sholat subuh hari sebelumnya sampai subuh di hari tersebut. Iya. Nah, selanjutnya Bu Eti mau tanya, untuk kegiatan Misalnya majalah cerpen. Ada yang baca. Ada yang membaca ya? Yang membaca boleh, tapi di mute dulu. Dalam hati membacanya ya. Dalam hati. Iya, pintar. Oh iya, yang kegiatan literasi ini di bacaan yang kalian baca hari itu. Misalnya majalah, judulnya apa kalian? Seminggu kali. Atau novel atau buku cerita kalian tulis di situ setiap hari di judul dan halamannya. Iya. Judul bukunya yang dibaca serta halamannya yang sudah kalian baca. Oh, ada lagi? Enggak. Oke, yang tentang sikap sosial, disiplin, jujur, percaya diri, santun, tanggung jawab, peduli, itu sudah paham semuanya? Ini akan Bu Guru nilai untuk dijadikan dasar mengerjakan rapot ya. Jadi mohon untuk diperhatikan ini. Di disiplinnya, mengerjakan tugas setiap hari, jujur mengerjakan, mohon diingat-ingat. Lanjut Bu Eti, mau bagaimana? Biar internet. Oh iya, ini malah pada ngobrol juga. Chat 50 chat ya. Baik, anak-anak untuk chatnya nanti kalau ada pertanyaan anak-anak Boleh ngechat. silakan
melalui chat boleh. Tapi yang ngechat siapa? Yang ngechat. ya gitu ya anak-anak ya. Ini apa nih? Nggak tahu apanya, artinya apa? Hai Ayah. Oh iya, baik. Ini chatnya ini ya. Anak-anak untuk chat fokus mendengarkan dulu ya. Ya, Bu. Dan kalau ada pertanyaan, Ya, Bu. chat ya. Ya, Bu. Ya. Pertanyaannya ditulis di sini. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan Bu Ati yang akan menyampaikan. Monggo silakan Bu Nur lanjut nomor 3 tentang aspek penilaian sikap spiritual. Tentang aspek. Yes. Guys, ini tak ada yang WA. Yes. 58 chat. Cepat, Bu. Gimana caranya? Tolong. Ya. Guys. Oke. Ya, Bu. Tulis aja kita. Sebelum menunggu Bu Nur, tolong anak-anak yang berbicara mohon untuk tenang sebentar ya. Ada lagi. Tolong untuk tenang sebentar ya. Udah gitu. Kita dengarkan penjelasan dari Bu Nur. Oke. Bikinnya gimana? Silakan Bu Nur. Entah. Ada yang kedengaran ini? Siapa ya? Ya. Kok kita gak ada di situ? Yes. Udah nggak apa-apa. Maaf ya, Mbak Caca Didi, Bu Eti matikan dulu, Mbak Heide Nisa, Mbak Wina, dan yang lainnya. Bu Eti minta tolong dimatikan dulu mikrofonnya agar teman-teman yang lain bisa mendengarkan dengan jelas penjelasan dari Bu Guru, begitu ya. Baik, terima kasih. Mari Bu Nur, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Eti. Anak-anak lanjut ya, informasinya akan Bu Nur lanjutkan. Yang ketiga, aspek-aspek penilaian sikap spiritual. Ini ada di rapot yang paling atas. Nah, kalian kalau melihat rapot bisa melihat nilai sikap spiritual. Nah, itu diambil dari beberapa hal yang ada di sini. Yang pertama, rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Ini diambil dari Google Form, presensi yang setiap hari anak-anak isi. Kemudian yang kedua, rajin mengaji dan hafalan surat bersama ustadz atau ustadzah saat video call atau tatap muka di kelas. Nah, ini dari dua aspek juga, bisa dari Google Form, presensi yang diisi, atau saat kalian mengaji atau hafalan surat bersama ustadz yang mengajar PAG. Kemudian yang ketiga, tertib dalam mengaji dan hafalan surat sesuai jadwal dari ustadz atau ustadzah. Nah, ini biasanya setiap kelas sudah dijadwalkan. Nah, kalian harus mentaati jadwal tersebut. Jangan sampai tidak mengikuti jadwalnya. Nah, biasanya sama ustadz ustadzahnya sudah dijadwal jam berapa. Nah, nanti kalian
harus sesuai jadwal yang diberikan oleh ustadz atau ustadzahnya. Nah, ini adalah salah satu aspek dari ketertiban sikap spiritual. Kemudian yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, anak-anak biasanya sudah terbiasa saat kalian akan mengerjakan tugas dan setelah selesai mengerjakan tugas. Untuk selanjutnya, yang keempat adalah kesepakatan saat penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir tahun. Hilang. Sudah. Yang pertama, di setiap Google Form untuk penilaian harian, tengah semester, dan akhir tahun, siswa wajib mengisi fakta integritas. Kemudian yang kedua, sebelum membuka Google Form, belajar terlebih dahulu tentang materi untuk mempersiapkan diri. Jadi belajarnya sebelumnya, bukan saat mengerjakan soalnya. Jadi saat mengerjakan soal, buku sudah ditutup dan lain-lain sudah ditutup, hanya yang ada di depannya laptop atau HP-nya saja. Kemudian yang ketiga, jika sudah mengerjakan dan hasil belum mencapai KKM, siswa belajar lagi, kemudian mengerjakan soal dengan link yang sama sampai minimal mencapai KKM. Nilai KKM semua mapel adalah 75, kecuali bahasa Jawa 70. Kemudian yang keempat, peran orang tua adalah memfasilitasi dan memantau teknis. Tidak diperkenankan membantu mengerjakan soal. Jadi orang tua kalian itu hanya mendampingi, menyiapkan HP-nya, membuka linknya. Nah, setelahnya kalian membaca soal sendiri, mengerjakan soal sendiri tanpa dibantu oleh orang tua. Jadi silahkan dikerjakan dengan mandiri, percaya diri. Tidak perlu meminta bantuan orang tua, kakak, saudara. Nah, silahkan dikerjakan sendiri. Kemudian yang kelima, guru dan orang tua bekerja sama memberi motivasi agar Ananda jujur dan percaya diri dalam mengerjakan soal. Ya, kita menekankan anak-anak untuk jujur mengerjakan soalnya dan orang tua di rumah juga membantu supaya kalian tetap jujur dalam mengerjakan soal-soal, baik soal ulangan harian, Baik anak-anak, terima kasih ya Bu Nur. Mohon maaf anak-anak, masih Bu Eti mute atau matikan dulu speaker kalian ya. Sekarang akan dilanjutkan tentang apa ini Bu Ati? Setelah kesepakatan tentang ulangan harian,
ujian-ujian. Nah, sekarang tentang pengumpulan tugas. Nah, untuk pengumpulan tugas ini nanti akan disampaikan oleh Bu Wiwi ya. Bu Wiwi sudah siap nggih? Ya, baik. Mohon maaf anak-anak, Bu Eti mute dulu ya semua ya. Bu Wiwi minta tolong jenengan menyalakan sendiri. Ya, anak-anak mari kita lanjutkan slide yang kelima, yaitu kesepakatan-kesepakatan saat pengumpulan tugas. Pada semester pertama kemarin itu mungkin pengalaman pertama ya, ada yang beberapa anak yang memang mungkin sudah dikerjakan di rumah, tapi untuk mengumpulkan itu nanti-nanti atau belum sempat sampai akhir semester itu baru ada beberapa yang mengumpulkan. Nah, kesepakatan untuk semester 2 ini mari kita cermati bersama. Yang pertama adalah tugas dikumpulkan atau diupload yang nantinya tugas untuk baca puisi atau misalnya menyanyi itu diupload maksimal pukul 9 malam. Kecuali ada kesepakatan dengan guru harus jam sekian. Misalnya Vici mau video call itu mau jam berapa, itu sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua adalah jika tugas tidak dikumpulkan sesuai waktu yang diberikan Ibu Guru, maka akan ada pengurangan nilai disesuaikan dengan jenjang kita masing-masing ya, 1 sampai 6 nanti beda-beda. Nanti juga kita akan bahas ya. Setelah mengupload tugas, memberi laporan ke WA berupa checklist seperti biasanya. Kita lanjutkan lagi. Ini ya tentang penilaian tugas terstruktur. Nilai keterampilan akan diambil dari tugas harian. Nah ini bagi yang terlambat, mungkin pengalaman kemarin ada yang sudah mau semesteran tapi baru mengumpulkan, itu juga ada. Dengan rincian sebagai berikut. Pengumpulan seminggu setelah jadwal, jadi misalnya tanggal 15 harus dikumpulkan. Nah itu kalian belum mengumpulkan. Terus lewat 10 hari, seminggu itu nanti akan dikurangi 10 poin dari nilai yang kalian dapatkan. Demikian juga kalau kok seminggu lagi. Kok seminggu semua ini ya 2 minggu setelah jadwal itu dikurangi 15. Lalu kalau sudah 1 bulan sesudah jadwal yang ditentukan itu dikurangi 20. Kalau lebih dari 1 bulan itu nanti akan kami beri nilai maksimal hanya 50, karena meskipun kalian dapat 100 ya nilainya hanya 50. Nanti itu untuk memberi apresiasi kepada teman-teman yang sudah begitu tanggalnya langsung dikumpulkan. Ya, itu untuk nilai kedisiplinan. Setelah mengupload tugas, memberi laporan di WA sama ya seperti kemarin. Selanjutnya teknis mengerjakan penilaian harian, ini tadi sudah disampaikan Bu Nur, ini ada tambahan sedikit saja ya. Jadi hanya untuk yang terlambat, seperti kemarin ada yang sakit, belum bisa mengerjakan dan lain sebagainya, bahkan ada yang terlambat, belum ulangan sama sekali sampai sudah berapa bulan baru teringat ya. Nilai bagi yang sakit, jadi misalnya
ulangan harian kok belum mengerjakan itu karena sakit, nilai tetap nilai murni apa adanya yang didapatkan siswa. Kalau selain sakit jadi baru bepergian atau males mengerjakan, itu nanti ada pengurangan. Pengurangan nanti akan kita sesuaikan atau kita bahas bersama dengan guru yang lain ya. Jadi kita belum merinci bagaimana alasannya kok tidak mengerjakan ulangan harian atau PTS atau pas tepat waktu. Ini rencana kita ya, rencana kita saat penilaian harian, PTS atau pas, kita nanti akan menggunakan kamera recorder, tapi ini baru rencana, kita juga belum nyeting ya istilahnya, untuk memantau kejujuran siswa. Jadi ulangan juga akan dibuka mulai jam 9 sampai 9 pagi sampai 9 malam, dan itu form limiter aktif. Jadi kalau form limiter aktif itu kalau mengajarkan lebih dari itu tidak terpantau ya, tidak terpantau tidak masuk begitu. Selanjutnya terakhir itu ya, ini rencana juga, ini masih dalam pembicaraan kita. Rencananya itu sebelum kita ulangan itu kita akan merencanakan untuk Zoom bersama seperti ini, khusus untuk pembahasan soal ulangan. Jadi seperti menerangkan, nanti disiapkan saja pertanyaan-pertanyaan kalau misalnya ada yang kurang jelas tentang ini misalnya, itu ditulis saja terus nanti bertanya. Semampu kita nanti kita akan menerangkan mungkin dengan slide atau apa, tetapi akan kita bantu begitu. Yang lainnya saya kira sudah ya. Saya kira untuk saya cukup sekian, mungkin ada yang mau ditambahkan. Terima kasih Bu Wiwi untuk penjelasannya. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah mendapat penjelasan tentang kita besok caranya ulangan bagaimana. Tadi Bu Wiwi menjelaskan kalau besok akan ada kamera camcorder untuk memantau kejujuran siswa. Itu kayak gimana ya? Wah, itu ada tekniknya anak-anak. Jadi ketika besok anak-anak mengerjakan pakai HP atau pakai tablet, itu Bu Guru bisa pantau. Bukan sulap, bukan sihir. Bukan sulap, bukan sihir. Ada alatnya tersendiri. Itu sebenarnya bukan karena Bu Guru tidak percaya dengan kejujuran anak-anak, namun Bu Guru ingin melihat tingkat percaya dirinya anak-anak ketika mengerjakan ulangan, gitu ya. Jadi gak usah takut. Waduh, aku kayak diintai. Enggak, tidak diintai. Bu Guru hanya ingin melihat, ternyata siapa Ale ngerjakannya pede gitu. Mengerjakan sendiri, tidak buka buku, wah hebat. Terus kemudian ada juga siapa Fardan, juga demikian. Ada Kia, Kamila, Fatan, semuanya ternyata sudah pede-pede semua, wah hebat. Jadi ada tambahan nilai plus untuk sikapnya begitu. Nah, anak-anak, tadi penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bu Ati, Bu Nur, dan Bu Wiwi nanti akan Bu Guru ini direkam ya, direkam, kemudian nanti akan Bu Guru sampaikan di grup orang tua kalian agar orang tua kalian juga bisa tahu informasi apa saja yang sudah anak-anak dapatkan hari ini begitu.
Nah, sebelum kita sudahi, Bu Eti mau tanya, ada yang mau disampaikan atau ada yang masih ingin bertanya? Boleh. Silahkan angkat tangan atau dinyalakan langsung mic-nya. Bu Eti tunggu. Ada nggak yang mau bertanya? Atau ada yang kangen Bu Eti? Boleh, halo. Kalau Bu Eti kangen sama anak-anak semua. Oh, halo Nada. Langsung ini. Pak Ika ketawa-ketawa nih, kenapa nih mau bertanya? Oke. Ada yang mau bertanya tidak? Nggak mau, Bu Eti. Aduh, nggak mau. Ya. Kenapa kok nggak mau? Berlian mungkin mau bertanya. Hah? Kenzo mau tanya nih, kayaknya tadi yang ngechat banyak banget n itu apa? Atau Najid, manggut-manggut, apa ini? Mau tanya apa Najid? Oh enggak jadi manggut-manggut tapi gede-gede. Fairel, Aksa, ini pada diem semua ini. Tata atau Bu Eti panggil satu-satu ya? Ini oh baik. takut dinilai kayaknya Bu Eti. Pada takut ngomong. Enggak, ini kalau yang hari ini kan kita bertemu apa ya, tidak dalam proses penilaian anak-anak. Jadi kita seperti biasa aja. Kalau ada yang ingin ditanyakan malah sekarang. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Atau ada yang keberatan tugasnya banyak? Atau malah ada yang, Bu, tugasnya kurang banyak gitu? Maaf, Bu. Oh, mau tambah tugasnya boleh? Oh iya, Bu Eti mau tanya. Tugasnya kemarin di semester 1 itu menurut anak-anak terlalu banyak atau terlalu sedikit? Terlalu banyak, Bu. Terlalu banyak. Terlalu banyak. 5 dari 10, Bu. Terlalu dikit, Bu. Kalian mau belajar kelas banyak. Banyak banget. Tapi kalian tambah pinter loh. Banyak pelajaran. Banyak tugasnya. Tambah pinter. Iya, sama aja. Banyakan. Kebanyakan malahan. Berarti salah pertanyaan. Pertanyaan kalau menurut aku ya, Bu. Iya, Bu Eti salah. Oke, Bu Eti tanya aja gini deh. Coba anak-anak, Bu Eti mau tanya, siapa yang disiplin mengerjakan tugasnya di pagi hari? Ada nggak? Oh ada tuh Vano, Zafika, siapa lagi? Mirza, Hana Sasya, siapa lagi? Jangan, Bu. Yasmin, siapa lagi? Kansa, Naila, oke. Wah pintar, hebat. Iya, nah anak-anak, Bu Guru berpesan, ya. Bu Guru berpesan anak-anak boleh bermain, tapi sebisa mungkin jika tidak ada halangan karena sakit, karena dalam perjalanan, kerjakan tugasnya dulu, baru kemudian bermain. Jangan menunda mengerjakan tugas. Nanti akan keasikan lupa tugasnya. Mau dikasih 10, kasih 5. Tapi kalau udah main dulu, nanti pasti rasanya capek duluan. Energinya habis buat belajar. Jadi kalau bisa kerjakan di awal hari, di pagi hari, seperti itu ya. Oke anak-anak, oke nggak nih? Oke. Baik ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya ini karena sudah tidak ada pertanyaan dan juga sudah 1 jam kita
bertemu di Zoom meeting ini. Bu Eti mengucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anak, dan kemudian jika ada pertanyaan selanjutnya nanti anak-anak bisa menyampaikan ke orang tua untuk dilanjutkan orang tua bertanya ke bu guru ya. Berarti foto dulu mungkin. Ya, nah sebelum kita tutup pertemuan ini, Bu Eti minta tolong untuk dinyalakan dulu semua videonya. Bu Eti mau ambil foto. Mau ambil foto? Oh, videonya. 3 kali ya, 3 kali. Ya, 3 kali ya, sebentar ya. Mbak Gina ini baginya bukunya 3 kali, Bu. 1 kali aja. Oke, oh ya, bentar. Halaman pertama dulu, ini ada 3 halaman soalnya. Oke, Mas Ahtar. Mbak Kia belum dinyalakan, Kia. Fardan, Mas Fardan belum nyala lagi nih. Halo. Ya, yes. Oke. Dari Yasmin sampai Mirza ya. Siap ya. 1, 2. senyum manis. Senyum manis sebentar. Oke. Lagi lanjut. Halaman 2 ini dari Bu Wiwi sampai Zihan ya, sebentar. Ditahan ya senyumnya. Ditahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Lanjut halaman ketiga. Oke, 1 lagi. Masa Uma belum. Nah ini Inoes itu siapa ya? Mas Fatan L, Redmi 9. Minta tolong untuk dinyalakan dulu. Ya dinyalakan dulu gitu. Inoes itu Nyala. ya enggak apa-apa ya seadanya. Oh iya, baik. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak. Nah, sampailah kita di akhir acara. Terima kasih atas semangatnya anak-anak, Bu Guru, Bu Eti, Bu Wiwi, Bu Ati, Bu Nur. Senang sekali lihat wajah anak-anak yang pipinya bertambah volumenya. Pada nyempluk-nyempluk semua ini. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya di rumah. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa mengerjakan tugas hari ini ya. Ada PAI sama menulis halus, Pancasila. Sampai jumpa. Assalamualaikum. untuk keluarga. Salam untuk mama papa ya. Ya sudah. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Sampai kapan? Tangan ya. Udah selesai. Selesai. Tunggu semuanya. Dadah, lingkup dadah. Terima kasih. Kalian boleh di Sudah ya. Cancel. Di cancel. Yang mau apa? Bertemu ngobrol dengan temannya. Yo, baik. Ya, silakan boleh meninggalkan room. Udah.
Sudah selesai. Iya. Dadah semua. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Boleh Vina, buat Lili. Terima kasih. Tak matikan aja mungkin ya Bu ya.